Halo, what's up? Nama gue Stefan dari StefTech dan kita langsung aja review si Sharp Aquos V7 Plus. By the way, kalau misalnya kalian suka setup kayak gini, langsung masuk ke video tanpa intro-intro nggak jelas, bisa komen di bawah atau leave like ya. Anyway, seperti biasa pertama, gue mau bahas dulu untuk harga dan spek HP ini. Karena HP ini sangat menarik banget ya. Yang pertama itu harganya. Harganya sendiri udah cukup turun dari pas rilis ya, dia harganya sekarang hanya di segini 1,3 jutaan aja. Dan dari 1,3 jutaan itu yang varian RAM 4GB internal storage sebesar 128. Kalau mau yang lebih besar di 256 6GB RAM itu di 1,6, jadi tambah 300.000 lah. Masih sangat murah ya, dan cukup bagus lah untuk pilihannya sendiri. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Untuk kelengkapan sendiri, dia pastinya Sharp sangat komplit banget. Dikasih box yang ada charger, earphone, dan kabel. Terus dikasih casing dan tempered glass sebagai bonusnya, itu selalu dikasih juga. Untuk spek sendiri, bisa kita lihat dia pakai chipset MediaTek Helio G37, itu pretty much Helio P35 di reskin. Terus dia punya layar 6,7 inci, HD Plus display, udah 90Hz, that's pretty good. Udah ada NFC juga, udah Type-C, udah ada headphone jack, speakernya juga dual speaker, dan dia itu actual speaker, bukan front facing speaker ya, actual ada lagi speakernya, dan punya baterai sebesar 5000 mAh baterai, yang fast charging lumayan kencang di 18 watt untuk entry level. Terus kita mau bahas untuk si desain dan display. Pertama, desain belakang sendiri sih gue lumayan suka ya. Ini ngingetin gue sama Redmi Note 11 gitu ya, kameranya cuma agak sedikit besar. Dia ada kayak style kemelap-kemelip gitu, tapi nggak alay banget menurut gue. Masih oke. Masih kelihatan elegan warna grey-nya, grey-grey kebiruan sih ini ya. Masih cukup bagus. Tebalnya juga ketebalan samping nggak tebal-tebal banget, masih enak digenggam dengan berat sekitar 190 gram. Desain belakang sih gue suka, dan desain depan ini simple banget. Kalau misal gue ngeliat kayak gini, desain kayak gini, ini desain sejuta umat ya. Dia pakai dewdrop khas HP murahan, tapi HP murah sekarang udah ada yang dot ya, kayak di itel. Tapi ini pasti pakai dot. Terus display bawahnya bezelnya masih besar, tapi overall sih desain depan nothing spesial, tapi nothing bad juga. Nah, untuk si display quality-nya bagaimana nih? Display quality sendiri ini menurut gue cukup bagus di harganya. View angle bisa kita lihat memang bukan yang terbaik. View angle worst ya di HP segini wajar, tapi actual kualitasnya cukup bagus. Ini masih ada bau-bau khas HP Sharp-nya, yaitu layarnya tuh jernih banget dilihat ya, enak dilihat, jernih, dan walaupun HD Plus gue nggak ngerasa bedanya terlalu signifikan sih. Hanya sedikit pixel itu, tapi not that far away menurut gue. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari pun ini layarnya sayangnya nggak bisa terang banget, jadi bisa kita lihat itu kondisinya lagi cloudy aja HP udah kerasa gelap. Tapi sangat wajar banget karena di harga segini memang rata-rata HP 1 jutaan ya, 1,3, 1,2 masih gitu semua. Ini at least masih usable, nggak sampai full black banget kok. Bagaimana untuk haptic? Haptic juga ini cukup bagus. Haptic gue rasa ini, walaupun haptic ya kerasa tanda kutip murahan, kerasa bes-bes, tapi dia suaranya nggak keras banget, suaranya nggak bikin annoying, masih ada bassy-nya lah. Jadi untuk ngetik itu masih nyaman dan nggak ngeganggu menurut gue. Untuk touch juga nggak ada masalah sama sekali, buka aplikasi gitu-gitu semuanya responsif dan nggak ada touch issue kayak gitu-gitulah. Overall aman, which is pretty good. Dan untuk build sendiri, dia build full terbuat dari plastik ya, tapi gue suka plastik Sharp karena kerasa kayak kokoh aja gitu, nggak kerasa kayak murahan ya, nggak kerasa kayak misal Infinix GT10 Pro tuh yang plastiknya kayak plastik mainan yang kalian temuin di Borma gitu. Ini plastiknya oke, dan bagusnya plastik kalau jatuh nggak bakal pecah pastinya. Bagus ya. Terus bagaimana untuk si audio quality-nya? Pertama kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya lumayan bagus, dia ada di bawah kiri. Untuk IEM gue coba tes pakai IEM SymGold EA 500LM, itu IEM gak berat-berat banget ya, IEM oke lah, biasa aja untuk si ohmnya atau ampere-nya. Gue colokin ke Sharp, memang sayangnya dia nggak bisa ngedrive cukup kenceng ya, di volume 75% baru keras, yang biasanya di HP lain itu di 40-50% udah keras. Jadi emang dia butuh power yang lebih banyak, kelihatannya karena dia powernya lemah. Tapi overall suara sih masih bisa ngangkat lah, somewhat. Gue denger lagu-lagu Jepang gitu masih oke, dan suaranya ya masih bisa ke-keep suara si SymGold-nya. Walaupun memang jadi agak sedikit kurang hidup suaranya, tapi overall sih soundnya masih dapet, bass juga masih cukup oke, dan overall masih bagus lah. Dan untuk speaker ini menurut gue selling point terbesar dari HP ini, karena di harga 1,3 juta sih gue bisa bilang ini salah satu yang terbaik. Volume memang bukan paling keras ya, volume ini agak sedikit kecil, di volume 70-80% baru kerasa keras untuk gue, tapi dia kualitasnya bagus. Dua speaker ada di atas, ada di bawah. Ini kualitasnya oke, separasi vokal bagus, separasi instrumen oke, soundstage bagus banget,
Dan bass juga ada, walaupun memang agak sedikit cempreng dibanding HP kayak 4 jutaan gitu ya pasti, tapi bassnya udah cukup lah bikin suaranya nggak terlalu cempreng banget. Overall, untuk speaker ini menurut gue untuk harganya udah sangat baik. Jadi untuk lebih detailnya, ini dia speaker tesnya, kalian bisa lihat sendiri. Check it out. Nah, terus bagaimana untuk kualitas rear kameranya yang triple kamera H, tapi ini lebih tepatnya hanya single kamera ya, karena kamera belakang ini 50 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi 1080p 30fps, tapi kamera 2-3-nya itu hanya 2 megapiksel makro. Yang gue bisa bilang, depth sensornya nggak berguna, tapi makro kadang-kadang ada gunanya lah, kayak misal di foto ini, gue foto kucing gue itu pakai super makro, ya masih acceptable ya. Tapi bagaimana untuk kualitas main kameranya sendiri? Main kameranya sendiri untuk kamera belakang dia cukup bagus menurut gue. Foto memang gue rasa agak sedikit overexposed dan kadang-kadang dynamic range-nya agak kurang bagus ya seperti HP 1 jutaan lainnya, tapi untuk detail dan warna dia udah cukup oke. Foto kucing gue gitu warnanya ya nggak beda jauh sama warna asli lah, masih acceptable. Dan yang gue sangat respect banget dari Sharp ini, shutternya tuh lumayan kenceng loh. Untuk HP 1 jutaan dia shutternya cepet banget dan switching between kamera gitu lumayan responsif. Sangat bagus. Itu HP-HP lain sih gue nggak ngerasa ada yang kayak gitu ya, kayak dari Redmi atau dari Itel, ini lumayan responsif. That's pretty good. Terus bagaimana untuk kamera selfie? Kamera selfie dia ada di 8 megapiksel, video recording sama di 1080p 30fps, dan fotonya cukup bagus. Foto muka gue itu bisa kita lihat cukup detail, warna cukup oke, walaupun hanya 8 megapiksel masih acceptable banget untuk harganya. Tapi memang kalau foto di belakang sinar matahari dia bakal kebingungan ya, bakal overexpose. Tapi selain itu sih udah cukup oke. Untuk video recording, kita bakal record aja di resolusi 1080p 30fps pakai kamera belakang ini ya, rear kameranya. Kita recordnya agak sedikit berbeda, gue nge-record di halaman belakang gue, biar change of pace, kalian nge-record kucing gue lagi bengong. So ya, ini dia test recordingnya. Check it out. Oke, kita jarang coba di halaman belakang ya, videonya. Coba aja deh, biar ganti-ganti. Kalau misalnya gimana kualitas mic-nya? Daun sirih nih. Lumayan oke daun sirih. Kalau mulai dynamic range bisa kayak gini. Ya, untuk kamera 1 jutaan oke lah ya. Dan kalau mau lihat kucing gue ini si Gendats lagi makan. What's up boy? Do something. Oke, mau balik tidur. Oke, well, by the way, seperti itu 1080p 30-nya. Kalau jalan kayak gini nih, ya stabilisasi nggak ada. Terus bagaimana untuk si UI experience-nya? Yap, gue nggak nge-review gaming performance, yang mungkin kalian bingung, kenapa biasanya dari kamera gue nge-review game? Karena jujur, gue nggak rekomen untuk main game di HP ini sih. Untuk main game enteng mungkin ya, kalau misalnya game enteng kayak misal, Candy Crush, Clash of Clans, Clash Royale masih oke, tapi ini chipsetnya memang lemah banget. Jadi gue agak kurang rekomen untuk main game. Jadi kita langsung aja over ke UI experience aja ya. Jadi UI experience-nya ini tuh buatnya penasaran, dia pakai chipset Helio G37, tapi kalau misalnya kita cek di DevCheck, dia MediaTek Helio P35. Jadi gue rasa ini sih rebrand ya. Dan untuk yang penasaran, DRM info sendiri kalau misalnya kita scroll all the way to the bottom, dia di Wi-Fi 3, belum support HDR10 dan white color gamut yang pastinya wajar sekali, dan ini sudah di Android 13 Tiramisu. Ya untuk HP murah sih cukup oke. Dan bagaimana untuk si day-to-day performance? Ini yang gue lumayan surprise ya. Lumayan bagus performance-nya. Bisa kita lihat tuh di B-roll, launch aplikasi lumayan bagus banget, speednya lumayan kenceng, karena kalau nggak salah ini udah pakai UFS juga ya, jadi lumayan kenceng, that's pretty good. Lumayan cepat, multi-screen juga cukup oke, dan yang gue lumayan surprise ini, dari si responsivitasnya ya, dia lumayan responsif, gonta-ganti aplikasi gitu, kerasa lumayan snappy untuk harganya. Jadi mungkin bantuan RAM, bukan bantuan RAM sih, bantuan UFS dan bantuan si Android stock, jadi kerasa lebih smooth ya mungkin, so that's pretty good. Nah tadi gue omongin dikit tentang si RAM-nya ya. Untuk RAM sih, ini gue rasa kalau misal 6GB mungkin bakal lebih perfect performance-nya. 4GB kadang-kadang suka agak struggling, terutama di aplikasi berat kayak Talkpad gitu. Tapi ya, kalau misal kalian mungkin ingin pakai HP ini lebih lama,
ya tambahin 300.000 lah biar dapat yang 6 GB. Internal storage juga kan makin gede ya. Itu mungkin bakal lebih future proof. Tapi untuk performance sih di yang 4 GB pun menurut gue sih udah bagus banget ya. Tapi yang pastinya kalau misalnya main sama itel yang biasanya lebih bagus ya bisa dibilang sedikit lebih bagus di HP tersebut lah. Tapi kan harganya juga lebih mahal dikit ya. Ini sih udah oke banget menurut gue. Jadi cuma segitu aja videonya. Sebelum kita tutup, kita mau bahas baterai dan kelemahannya. Untuk baterainya sendiri, ini di 5000 mAh battery atau 5010 mAh battery. Cukup besar, charging speed juga lumayan kencang, di harganya 18 watt. Dan battery life ini ya khas HP Sharp ya, sangat-sangat oke. Memang nggak sebagus kayak misal Huawei gitu, pakai 5000 mAh battery. Tapi ini sudah untuk entry level udah sangat awet banget. Bisa bertahan 2 hari, no issue, pemakaian normal, sosial media, dan nonton YouTube, dan ngambil foto. Ya cuma itu aja sih sebenarnya yang HP ini bisa pakai kan, nggak bisa main game gitu-gitu. Mungkin kan hanya pakai untuk itu aja mah bisa tahan 2 hari, nggak ada masalah. SOT bisa 8-9 jam, no problem. Jadi baterai sih ini udah sangat bagus, ditambah lagi dia udah Type-C. Jadi oke. Dan ini tuh Type-C-nya kalau gue lihat di GSM Arena, dia itu USB Type-C 3.0 ya. Itu kayaknya salah nulis deh. Ini kayaknya masih 2.0, nggak tahu ya. Kalau misal gue salah mungkin bisa komen di bawah. Kalau ini bener 3.0 sih, wah insane ya. Oke, untuk kelemahan sendiri, sebenarnya kelemahan dari HP ini gue rasa ya hanya satu aja yang gue rasa banget. Chipsetnya. Memang chipsetnya G37 ini udah agak kerasa lawas ya. Walaupun performance memang oke, tapi kalau dipakai untuk lebih dari basic usage kayak misal main game, mulai kerasa HP ini pretty much cannot do that. Ya gue harap sih di V8 gitu mendingan ngikutin V6 5G aja ya, pakai apa sih, Dimensity 700 atau 900 kayak mungkin bisa dapat kayak gitu-gitu, mantap sih. Atau 6 Gen 1 atau 4 Gen 1, 4S Gen 1 gitu, I don't know. Karena kan itu nanometer lebih dikit jadi nggak cepet panas juga. Jadi ya kelemahan sih menurut gue hanya di kelemahan besarnya hanya dari chipset, dan kelemahan kecil mungkin dari headphone jacknya yang kurang keras suaranya. Tapi selain itu ini cukup bagus. Dan untuk konklusinya sih ini HP menurut gue mungkin nggak cocok buat kalian yang lagi nyari HP 1 juta untuk gaming ya. Untuk gaming mendingan ke itel RS4 atau itel P55, itu menurut gue much better deal. Tapi buat kalian yang lagi nyari HP basic usage aja dan mungkin nggak mau HP Cina yang skin kayak gitu, pengen stok Android gitu ya, yang masih komplit juga, performanya mungkin nggak bisa untuk gaming tapi day to day masih mencukupi, Aquos sih oke. Ini terutama cocok banget untuk ibu-ibu atau ya orang-orang yang tua ya, yang hanya butuh HP untuk bekerja aja. Ini sih udah oke banget menurut gue. Semua fitur ada ya, ada dual SIM, ada micro SD, ada headphone jack. Untuk nonton juga oke, speakernya, kamera juga cukup memadai, dan storage juga cukup besar buat ibu-ibu yang suka foto dan suka lupa nge-delete atau nge-sortir gitu. Jadi overall gue rekomend banget HP ini. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper si Jane Doe ini, gue taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.